Oke, selamat pagi, siang, sore semuanya. Di kali ini saya ada motor CB 150 yang tipe lama ya. Bohlamnya masih bohlam biasa. Ini keluhan dari pemiliknya, katanya akinya soak. Nah, kemarin itu saya udah periksa, ternyata akinya tuh ya soak tapi masih bisa dicas. Nah, ini kemarin udah dicas sama saya, udah dipakai tapi ternyata soak lagi. Nah, ini baru saya cas lagi akinya. Baru saya cas akinya, tapi saya penasaran juga sama ini apakah apa penyebab dari si akinya jadi soak ini. Nah, ini saya mau coba periksa dulu untuk kelistrikannya ya. Pertama coba deh kita lihat dulu apakah si motor ini kiproknya masih bagus atau enggak. Siapin dua alat ukur. Ini avometer digital. Saya taruh dulu selektornya di sektor 20 ya, karena ini kan akinya cuma 12 volt. Ini untuk yang positifnya, karena itu agak mendem di dalam akinya, kita bisa ambil dari sini, dari plus bendiknya, input bendik. Terus yang satu laginya kita bisa taruh ke sasis. Nah, ini tegangannya kebaca 12,6 ya. Ini soalnya kan akinya baru dicas. Sekarang coba kita hidupin. Turun jadi 12,4. Ini kelihatannya masih normal ya. Sekarang coba kita starter. Nah, ini starter juga dia masih hidup. Tapi dalam kondisi langsam ini tidak ngisi ya. Kenapa masih bisa di starter? Karena kan ini akinya baru saya cas, dan akinya juga kan dalam kondisi bagus ya. Dia belum rusak selnya. Jadi dia masih nyimpen arus. Jadi ketika dia dipakai starter masih hidup. Tapi ini akinya tidak isi. Coba kita geber sedikit. Oke, di sini ada peningkatan ya. Dia mengisi, akinya mengisi, tapi ini di RPM 3000. Nah, ini udah masuk 13. Nah, ini masih terus naik ya. Tapi motornya harus digeber. Bahkan dia masih bisa sampai ke pengisian maksimalnya tadi ya, di 14. Tapi ketika dilepas gasnya, motor mati. Ya, ketika langsam dia tidak mengisi akinya. Ini aki dia masih mau dicas, masih motornya ada pengisiannya tapi kecil ya. Jadi dia harus digeber dulu atau lagi RPM tinggi, atau hitungannya motornya harus sambil jalan dulu baru ngecas. Nah, di sini saya coba periksa kiproknya. Di sini kiproknya nggak panas ya, nggak overheat. Kalaupun panas dia anget wajar ya, anget kelistrikan. Maksudnya anget komponen kelistrikan kalau dipakai lah gitu, jadi anget wajar. Nah, ini sekarang coba kita periksa dulu kabel spoolnya. Barangkali kabel spoolnya ini mungkin ada yang putus, atau bisa jadi spoolnya gosong. Tapi sebelum kita buka spoolnya, kita bisa periksa dulu dari soket-soketnya ya. Ini soket kiprok. Nah, ini kita coba buka dulu. Kita lihat dulu soket kiproknya. Kalau sekilas sih aman ya, nggak kelihatan gosong. Oke, ini bisa dilihat ya, soket kiproknya aman.
Dia nggak ada gosong sama sekali. Karena memang kiproknya juga kan nggak panas. Oke, kita coba ke sebelahnya, kita periksa soket dari spool. Nah, untuk soket spool ini dia agak tersembunyi ya. Hati-hati mesinnya panas. Nah, ini dia. Coba kita lipat dulu. Oke, ini sekilas soketnya juga aman ya. Ini nggak ada gosong, nggak kebakar, kabel juga nggak ada yang putus, masih kencang semua. Kotor wajah, kita coba lepas. Nah kan, ini soketnya masih bagus ya, nggak kenapa-napa. Itu pun dengan lawannya yang kabel body juga ini masih bagus. Oke, kita pasang lagi dulu. Oke, tadi berdasarkan hasil analisa kita, niat dari soket-soket kan ini aman. Nah, sekarang coba kita periksa spool tapi dari kabelnya ya. Ini patokannya penjepit ini, kelipannya kuncian soket ini. Dia urutannya begini aja ya. 1 2 3 4 5 6. Yang bagian bawah baris 4 sampai 6 ini ke aki. Yang dimana soket 4 ini dia plus aki. Yang soket nomor 6 dia ini adalah minus atau ground atau rangka. Nah, sedangkan untuk yang 1 2 3 di atas ini dia adalah pengisian dari kabel spool. Nah, ini kan warnanya kuning soalnya. Kuning itu dari kabel body dari sambungan soket spool yang tadi. Jadi untuk motor CB150 yang tipe ini dia pengisiannya 3 fasa karena ada 3 kabel. Dan pengisiannya adalah full wave. Yang dimana full wave ini dia tidak boleh fasa dari ketiga fasa ini tidak boleh ada yang berhubungan dengan ground. Nah, sekarang coba kita dulu periksa apakah barangkali dari spoolnya short yang menyebabkan salah satu fasa ini dia short dengan ground. Kita pakai multimeter. Ini yang dari akinya kita cabut aja dulu. Selektornya kita coba ubah ke continuity buzzer. Coba jepit dulu di sini aja. Nah, kalau mode buzzer ini kalau dia saling connect ya nanti bakal bunyi avonya ya. Nah, kayak gini. Oke. Kita dari satu fasa ini, mungkin kalau yang di istilah di elektronika itu dia 3 fasa itu kan RST anggapnya. Nah, ketiga kabel fasa ini dia harus saling terhubung, misalkan R dengan S, R dengan T, dan S dengan T. Jadi ada 3 kombinasi, tapi ketiganya ini tidak boleh terhubung dengan ground. Sekarang kita coba dulu dari setiap fasanya apakah lilitannya saling terhubung. Ini untuk fasa R dengan S. Nah, bunyi ya. Oke. Kemudian R dengan T. Bunyi. Kemudian yang terakhir adalah S dengan T. Oke. Ketiga lilitannya masih terhubung. Sekarang kita periksa apakah lilitannya short dengan ground. Kita mulai dari fasa R. Kita tempel dengan ground. Tidak ada suara. Yang S tidak ada suara. Yang T, nah ini juga dia tidak ada suara, berarti lilitannya tidak short dengan ground. Tadi kan kita udah periksa dari tegangan aki, terus dari kondisi kiprok juga dia kiprok tidak panas. Kemudian kita periksa juga soket-soket aman, nggak ada yang gosong. Begitupun dengan
Yang terakhir kita periksa apakah si spoolnya ini short dengan ground. Ternyata dari yang sudah kita lakukan itu tidak terindikasi ada kerusakan kan. Tapi kenapa pengisiannya tetap kecil? Nah, sebetulnya untuk metode kita memastikan bahwa lilitan ini tidak ada yang short dengan ground itu saya rasa masih kurang cukup ya. Kita harus tetap ukur dulu dari tegangan spoolnya. Barangkali itu tegangannya dia ada yang kecil. Jadi kan 3 fasa ini dia tegangannya harus seimbang ya. Ketiga fasa ini minimal dia tidak boleh istilahnya jomplang, tidak boleh beda jauh, harus seimbang. Nah, ini kita coba periksa dulu tegangannya. Ini pakai multimeter. Setting di volt AC. Ini di selektornya di 200 ya. Karena pasti biasanya motor tuh tegangan spoolnya tinggi apalagi digeber. Oke, kita coba tes dulu. Oke, nah ini motornya sudah saya hidupkan. Untuk metode pemeriksaannya sama kayak tadi kombinasinya ya, RS, RT, dan ST. Nah ini kita coba ukur dulu fasa yang RS. Hati-hati ya, karena ini kan tegangan AC bisa nyetrum. Oke, di fasa RS ini ketika stasioner atau langsam dia hanya 10 volt AC ya. Kalau kita geber dia naik. Ini cenderung kecil ya, makanya dia akinya nggak ngecas nih. Coba kita periksa lagi yang fasa R dengan yang T. Nah, ini malah tidak menghasilkan listrik ya, dia 0 volt ya. Selanjutnya kita coba periksa yang S dengan T. Oke, ini juga terbacanya kecil ya, di bawah 12 volt. Tapi kalau digeber dia naik. Oke, maka ini bisa disimpulkan bahwa permasalahannya adalah dari spool. Antara spoolnya gosong atau mungkin lilitannya ada yang putus atau bermasalah. Mungkin baiknya kita periksa saja, kita buka bak spoolnya. Selalu gosong di titik ini ya. Untuk CB 150 ini sudah positif, harus ganti spool. Oke, kita kabarin dulu yang punya. Oke, ini adalah 3 hari setelahnya ya. Jadi kemarin saya itu bongkar motornya hari Jumat, sekarang hari Senin. Karena ini udah positif, spoolnya gosong kan. Jadi saya mesen spool yang baru, sudah konfirmasi sama ownernya. Tapi berhubung spare partnya agak susah kayaknya, jadi saya kemarin udah cari ke beberapa bengkel, stoknya kosong. Dan kalau di bengkel resminya inden, jadi saya pesan dari Honda Cengkareng. Tapi ini spoolnya kepunyaan motor Verza, bukan punya motor CB 150R. Ini saya dapat info dari rekan-rekan bengkel yang lain kalau ada substitusinya bisa pakai punya Verza. Kita lihat dulu deh. Oke, ini sudah saya bandingkan ya. Ini yang sebelah kanan punya Verza, ini yang sebelah kiri punya CB. Ini secara sekilas spoolnya mirip, spoolnya sama ya, dia jumlahnya juga sama, ada kurang lebih 18 lilitan, lubang baut sama semua, hanya saja perbedaannya di sini. Kalau punya CB dia ininya lebih tebal ya, sedangkan punya Verza ininya dia sedikit lebih pendek. Nanti ini ada perbedaan di bautnya, bandingkan ya. Ini agak susah membandingkan miringnya ya. Yang jelas ini dari bautnya nanti harus dipotong, kemudian
Kemudian juga ini dari panjang kabelnya punya Versa sedikit lebih pendek, tapi saya rasa tidak akan terlalu masalah. Saya coba akali saja jalurnya biar pas di CB. Oke, mungkin saya akan lanjutkan, nanti saya coba pasang dulu. Oke, ini blok mesinnya udah saya buka. Ini spool Versanya. Kita coba fitting dulu. Pusarnya nempel. Bisa dilihat ya, ini lubang bautnya pas. Hanya saja nanti yang berbeda itu di bautnya ini. Kan baut L bawaannya juga kalau dipasang masuk, tapi ini terlalu panjang. Nanti kalau misalnya baut original CB-nya dipasang, bisa rusak atau bisa pecah nanti si dratnya, drat di mangkoknya. Nah, ini menurut perhitungan saya. Coba saya contohkan dulu. Dengan 3 baut pas ya semuanya ya masuk, tapi ini enggak saya kenyangkan karena bautnya harus dipotong. Saya contohkan satu saja. Ini kalau saya lihat di spesifikasi dari part katalog, ini panjang bautnya kurang lebih dia 2,8 cm ya. Nah, ini penggarisnya udah kurang bagus, tapi ini panjangnya 2,8 cm. Nah, ini paling tidak baut ini nanti harus kita potong setengah senti aja, atau 5 mili ya. Jadi ini panjang bautnya itu adalah 2,8 cm atau 28 mm. Nanti kita pendekkan sekitar 5 mili. Lebih dikit gak apa-apa, 6 mili. Atau supaya jadi dia jatuhnya itu 2,2 yang kita potong, supaya kurang lebih sama dengan baut yang Versa. Soalnya di Honda Versa ini dia baut spoolnya panjangnya 22 mm ya, atau 2,2 cm. Nah, ini kita tinggal sesuaikan aja. Ini nanti saya potong dulu, terus nanti langsung saya pasang. Oke, ini baut spoolnya udah dipotong ya, sekitar 5 mili. Nah, ini jatuhnya jadi sekitar kurang lebih pas 2,2. Oke, coba tes dulu. Ini baut kunci 8 buat pegangan aja biar gak lepas. Ya, pas ya 2,2. Jadi tidak kepanjangan. Ini tinggal dikencengin, nanti pasang packing baru, terus pasang ke motornya. Mungkin saya skip aja bagian pemasangannya, nanti saya coba ukur lagi tegangan-tegangannya ya. Oke, lanjut dulu. Oke, ini motornya sudah saya hidupkan. Tadi habis isi oli dan saya rakit lagi. Sejauh ini aman ya, motor udah hidup. Sekarang kita coba cek tegangan pengisian ya. Oke, ini udah naik ya, dia lagi langsam, tegangannya di 14 volt, sangat normal dan memang segitu seharusnya. Pas saya geber, barangkali kiproknya nanti overcharge. Enggak ya, maksimal di 14,2. Berarti kiprok tidak masalah. Coba lampu depan kita matikan. Nah, ini naik jadi 14,4.
bagus ya, pengisiannya sudah normal lagi. Oke, semua normal, sudah teratasi. CB 150 kita pasang spool Verza PNP, cuman tadi ya ngerubah baut dipendekin, sama ini kabelnya dia lebih pendek yang punya Verza ya. Kan kalau yang CB itu kabel spoolnya agak panjang, dia dari keluar dari mesin ke sini dulu, terus ikut ke kaitannya, tapi ini dari sini saya langsungkan aja ke soket supaya lebih pendek. Soalnya ini lumayan pendek kabelnya, tapi pas di soketnya tidak merubah apa-apa. Oke, sampai jumpa di project berikutnya. Terima kasih sudah menonton.